Kenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 123171 2020. Topik yang akan saya bawakan yaitu Touring Liabilities pada PT Astra International Tbk dengan perbandingan annual report pada tahun 2021 dan 2022. Yang pertama yaitu definisi Touring Liabilities. IASB adalah The International Accounting Board atau Badan Standar Akuntansi Internasional mendefinisikan Touring Liability sebagai kewajiban saat ini dari suatu entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi karena peristiwa masa lalu. Dengan kata lain, liabilitas memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama, merupakan kewajiban saat ini. Yang kedua, membutuhkan transfer sumber daya ekonomi seperti uang, barang, atau jasa. Yang ketiga, timbul dari peristiwa masa lalu. Touring liabilities juga dilaporkan jika salah satu dari dua kondisi ini ada. Satu, kewajiban diharapkan dapat diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Contohnya seperti hutang usaha yang timbul dari pembelian barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya seperti pinjaman bank jangka pendek dengan jangka waktu 6 bulan. Pengakuan Touring Liabilities. Touring Liabilities diakui pada saat perusahaan memiliki kewajiban yang pasti untuk membayar sejumlah uang atau memberikan barang jasa di masa depan. Pengakuan ini biasanya dilakukan saat transaksi terjadi, seperti menerima barang ataupun jasa. Kebijakan pengakuan spesifik yang diakui PT Astra. Yang pertama itu ada utang usaha, diakui sebesar jumlah faktur setelah dikurangi diskon dagang, rabat, atau tunjangan lainnya. Yang kedua, ada beban aktual, termasuk beban yang telah terjadi tapi belum dibayar seperti upah, utilitas, dan pajak. Yang ketiga, ada pendapatan yang ditangguhkan, mewakili pembayaran yang diterima di muka untuk barang atau jasa yang belum diterapkan. Yang keempat, pinjaman jangka pendek, termasuk cerukan bank. Cerukan bank adalah fasilitas yang diberikan oleh bank di mana nasabah dapat menarik dana lebih dari saldo yang tersedia di rekening mereka hingga batas tertentu. Dan pinjaman jangka pendek lainnya yang diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan. Pada tabel berikut tercantum liabilitas jangka pendek atau Touring Liabilities. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama ada pinjaman jangka pendek atau short term borrowing. Pinjaman jangka pendek meningkat sekitar 48% dari 3,8 triliun pada 2021 menjadi 5,6 triliun di 2022, terutama berasal dari peningkatan pinjaman jangka pendek dari divisi alat berat seperti pertambangan, konstruksi, dan energi, dan serta jasa keuangan. Berikutnya ada utang usaha atau trade payable. Utang usaha yang meningkat sekitar 50% dari 25,1 triliun pada akhir tahun 2021 menjadi 37,6 triliun pada tahun 2022. Sebagian besar merupakan utang usaha United Sector, termasuk utang kepada grup Komatsu yang dijamin dengan letter of credit. Utang usaha divisi penjualan otomotif grup Astra atas pembelian mobil dan sepeda motor, serta utang usaha Astra Autopark pada pembelian bahan baku dan barang jadi. Pada bagian jangka pendek dari utang jangka panjang mengalami penurunan sebesar 17% dari 34,855 triliun pada tahun 2021 menjadi 29,026 triliun pada tahun 2022. Sebaliknya, pada liabilitas jangka pendek lainnya atau agar Touring Liability meningkat sebesar 17% pada tahun 2021 sebesar 39,962 triliun menjadi 46,885 triliun di tahun 2022. Untuk total liabilitas jangka pendek ini naik sebesar 15% dari 100,3
triliun pada tahun 2021 menjadi 119,2 triliun pada tahun 2022. Komponen terbesar dari liabilitas jangka pendek adalah pinjaman dan utang usaha. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan total liabilitas jangka pendek perusahaan mengalami peningkatan signifikan sebesar 15% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021, mencapai 119,2 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan 48% dalam pinjaman jangka pendek dan kenaikan 50% dalam utang usaha. Meskipun terdapat penurunan 17% dalam bagian jangka pendek dari utang jangka panjang yang merupakan menjadi pertanda baik. Peningkatan pada liabilitas lainnya sebesar 17% juga berkontribusi terhadap kenaikan keseluruhan ini. Komponen terbesar dari liabilitas jangka pendek tetap merupakan pinjaman dan utang usaha. Sekian topik yang saya bicarakan hari ini. Terima kasih.